Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Ketua Senat, Sekretaris Senat, para anggota Senat, para wakil rektor, para dekan, direktur prakarsa-sarjana, Kabiru, para dosen, para pejabat, tendik, para mahasiswa, semuanya yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah masih tetap sehat. Mari kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Semua makhluk di dunia, semua manusia penghuni bumi. Selamat, dan saya sangat bangga dengan Profesor Dr. Ibnu Burdah. Mana beliau? Posisi di mana beliau? Oh iya, sudah di sini. Saya cari di sana, yang ada adalah adiknya, Mas Mubarak. Semoga berkah menjadi ilmuwan yang sesungguhnya dengan akhlak ilmuwan, dengan komitmen riset, ilmu, dan watak ilmuwan. Dan saya berharap jangan pindah profesi lain. Cukup jadi ilmuwan, sudah guru besar, lanjutkan riset, menulis. Saya harap beliau menjadi ilmuwan tulen yang saya kenal, dengan kejujuran, integritas, dan komitmennya pada pengembangan inovasi ilmu pengetahuan. Semoga program percepatan guru besar saat ini didukung oleh Wakil Rektor 1, Prof. Iswanti, bekerjasama dengan LP2M, Pak Dr. Muhrisun. Kemana? Tadi saya lihat beliau di sana. Ya, nanti lihat di YouTube. Kita akan genjot, dan juga Wakil Rektor 2 yang akan menyediakan dana BLU. Ya, mari kita bersama-sama, kita bisa. Karena BUPTN kita sudah berkurang jauh sekali untuk dana riset, mungkin tinggal 30 atau 40%. Jadi ini kita cukup prihatin, maka kita harus cari dana alternatif. Program ini diinisiasi oleh Profesor Kiai Haji Sunanul Ambia Yudian Wahyudi. Kita sebagai penerusnya harus mikul dhuwur mendem jeru, menjunjung tinggi-tinggi dan menutupi yang harus ditutupi. Bapak Ibu sekalian, Pak Warek, Pak Dekan, Ketua, Sekretaris, Senat, semua pejabat, para dosen, tendik, para mahasiswa, Pak Ibnu Burdah ini adalah teman saya, teman yang sesungguhnya. Mungkin beliau belum sempat mengucapkan itu, tapi saya pertegas di sini, beliau adalah teman baik saya. Beliau suka berkomunikasi dengan saya, mengejek saya, bergurau, dan mungkin bertengkar dengan istri saya yang harus dilerai oleh Pak Amin Abdullah. Itu menunjukkan keakraban beliau dengan keluarga saya. Adiknya, yaitu Mas Mubarak, itu membantu saya dalam banyak hal, terutama berkaitan dengan kebutuhan saya online. Saya mendirikan Muraref, beliau yang mentekel. Saya mendirikan Rumah Jurnal, beliau mentekel. Al-Jamiah, beliau mentekel. Jadi saya sangat berhubungan dengan keluarga Pak Ibnu Burdah, Prof. Ibnu Burdah, secara resmi atau tidak resmi, formal maupun informal. Jadi saya sangat mangayu bagyo, sangat senang menyambut ini, apalagi ini programnya Prof. Yudian, dan akan saya teruskan. Jadi saya sangat bangga pada sampean yang sangat muda ya, 76 itu adik saya yang ketiga, Anis Hidayah itu lahirnya 76. Adik saya yang kedua itu 74, Ilham Khairi yang di Kompas yang sering memuat tulisan beliau. Saya anggap Pak Ibnu Burdah ini pendukung saya yang sesungguhnya. Kenapa? Karena buku-buku saya beliaulah yang meresensi, baik di Tempo maupun di Kompas. Buku saya yang pertama, Keragaman dan Perbedaan, beliau meresensi. Buku saya yang selanjutnya, Nabi-Nabi Nusantara, juga beliau sangat setia meresensi. Dan begitu juga artikel-artikelnya saya setia membacanya. Buku-bukunya juga yang terakhir tadi saya juga baca pidatonya.
Jadi saya anggap beliau adalah seideologi dengan saya dalam hal keragaman, proteksi minoritas, komitmen pada ilmu pengetahuan, komitmen pada bangsa, dan komitmen pada kebinekaan. Bidang Ibnu Burdah, Pak Prof. Ibnu Burdah ini sangat langka. Walaupun kita UI negeri, katanya UI negeri, UIN, tapi sebetulnya adalah Islam negeri, itu sangat langka tentang Timur Tengah. Dan tugas Prof. Ibnu Burdah ini sangat berat, karena orang Indonesia menganggap Timur Tengah ini identik dengan Makkah dan Madinah, taunya umroh dan haji. Padahal di situ ada banyak hal, ada politik, ada ekonomi, ada persoalan sosial, bahkan konflik yang berkepanjangan sampai saat ini, dan tadi sudah disinggung. Maka tugas beliau adalah menerangkan bahwa Arab bukanlah Arab abad 7 ketika Islam diwahyukan, tetapi sangat dinamis dan patut dipahami secara ilmiah, bukan secara emosional dengan ikatan teologis. Maka silahkan dibuka studi tentang Timur Tengah, kita jalin relasi dengan Timur Tengah, karena rizkinya juga luar biasa. Ada minyak di sana dan ada banyak konglomerat. Saya sudah berbicara sedikit dengan dekan adab dan katanya Prof. Ibnu Burdah adalah resminya di Pasca Sarjana. Saya kira di mana saja sama saja. Yang penting kita buka studi kawasan Timur Tengah dalam arti diplomatis, dalam arti nilai-nilai pragmatisnya. Kita tarik dana mereka, kita tarik investasi mereka, supaya kita juga punya relasi yang lain, tidak sekedar haji dan umroh. Dan saat ini kalau Anda perhatikan Timur Tengah, relasinya segitiga atau segi empat. Ke kita sangat sedikit, kecuali kemarin Yang Mulia Raja Salman pergi ke Bali. Setelah itu kita hanya tahu beritanya, padahal mereka mempunyai relasi yang kuat dengan Cina dan dengan India. Tentu ini adalah relasi ekonomi dan berimplikasi politik. Dan tentu saja kita harus pandai-pandai menangkap peluang ini, apalagi UIN punya legitimasi. Masyarakat kita jika berbicara Timur Tengah selalu hitam dan putih ya, antara agama ini dan agama itu, padahal tidak sesederhana itu. Dan tadi kita sudah dengar bahwa Timur Tengah itu kompleks persoalannya, dan tugas beliau Prof. Ibnu Burdah ini sangat berat saya kira, dan itu adalah tugas UIN Sunan Kalijaga. Saya berharap beliau menjadi guru besar teladan, setia pada ilmu pengetahuan, setia pada UIN Sunan Kalijaga, menomorsatukan kepentingan UIN dan bangsa. Kepentingan-kepentingan yang lain tolong dinomorduakan, dinomortigakan ya, apalagi pribadi, apalagi kelompok ini kelompok itu. Kita sudah menjadi satu keluarga UIN Sunan Kalijaga. Kita harus setia pada ilmu sekali lagi, dan mohon maaf ini saya sudah pernah menulis di opini koran, kalau nggak salah terbit di Sindo News, bahwa ilmu sebagai kekalahan. Masyarakat kita tidak cukup berat menempatkan ilmu, tidak cukup signifikan menempatkan ilmu. Ya, saya kira ini tugas kita semua, juga Prof. Ibnu Burdah, agar tidak lupa kepentingan ilmu pengetahuan, kepentingan riset, kepentingan inovasi untuk UIN, untuk bangsa, untuk manusia secara umum. Ilmu pengetahuan juga berarti akhlak ya, dedikasi, riset, inovasi, dan hal-hal lain. Dunia Timur Tengah kebetulan bidang saya klasik, pra-Islam. Kebetulan saya membaca syairnya Umayyah bin Abi Salt dan kadang-kadang toba-toba Asharon dan Jarir. Saya pelajari klasik bahwa Timur Tengah ini bagian dari Kekaisaran Romawi, dan bahkan ada salah satu kaisar Romawi yang beretnis Arab, namanya Philippus Arab, atau bahasa Inggrisnya Philip the Arab. Jadi Romawi ini seperti Amerika, walaupun itu negara Amerika tapi ada presidennya Obama ya, yang ada keterkaitannya dengan Indonesia dan Afrika, dan Romawi juga sama, kurang lebih begitu. Dan pada waktu perang salib ini disebut daerah Levant ya, dan saya lebih banyak tersangkut pada area klasik.
saya berjanji ini tidak banyak, cuma ingin selebrasi saja. Kita bisa aktif di mana saja. Kita bisa aktif di mana saja, kita bisa mengabdi di mana saja, adalah kewajiban kita sebagai orang Islam, kewajiban kita sebagai orang Indonesia. Tetapi kalau kita sudah menjadi dosen, itu tanggung jawab pertama adalah ilmu pengetahuan, riset, dan kita harus objektif, seobjektif mungkin ya. Walaupun kata objektif itu sendiri juga sudah didekonstruksi oleh wacana poststrukturalisme. Tugas kita tentu memproduksi ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan kita harus aktif di situ. Dikurangilah kesana kemarinya ya. Dan sebetulnya secara jujur saya sangat berharap peran Prof. Ibnu Burdah ini lebih besar pada era administrasi saya, tapi beliau kurang berkenan. Saya titipkan pesan itu berkali-kali ke para sesepuh, dan beliau, Prof. Ibnu Burdah, nampaknya memilih jalan sunyi, dan saya hargai. Beberapa orang memang memilih jalan sunyi dan saya tidak ingin mengganggu. Tetapi saya tetap mengganggu jika beliau berhenti berkarya. Dan apalagi moral, etika seorang ilmuwan itu ada sedikit-sedikit gitu yang perlu saya bicarakan. Ya, saya bicarakan secara terbuka ya. Pagi ini saya menandatangani fasilitas-fasilitas bagi para pejabat yang baru saja dilantik berupa mobil-mobil ya. Dan setiap pejabat yang dilantik saya disodori tanda tangan fasilitas terutama mobil oleh Bapak Wakil Rektor 2 Pak Yai Sahiron. Ini apa? Ini mengingatkan kita bahwa kita itu pekerja, pengabdi pada UIN Sunan Kalijaga, tidak pada yang lainnya. Mohon jangan ada dualitas loyalitas, hanya ada satu mono loyalitas, yaitu UIN Sunan Kalijaga. Mono yang lain adalah bangsa, tidak ada lagi yang lain. Ya, mari kita pertegas bahwa kita itu hanyalah abdi, kita itu hanya pelayan UIN Sunan Kalijaga. Dan sebagai seorang ilmuwan, hal pertama yang harus diingat adalah akhlak atau karakter. Dalam hal ini saya sangat senang sekali membaca filsafat klasik Aristotle, yaitu Nikomachean Etik, Etika Nikomacheans. Di situ dibahas di bab pertama apa itu yang disebut kebaikan, apa itu yang disebut nilai-nilai, apa yang itu yang disebut kebersihan, bersikap adil, apa itu yang disebut keberanian dan sifat mulia. Saya kira kita sebagai ilmuwan, terus terang, klaim kita sebagai ilmuwan itu sudah pada tempatnya, dan kita harus mengklaim seperti itu. Baik itu asisten ahli, lektor kepala, apalagi guru besar, harus berani mengklaim diri saya adalah seorang ilmuwan. Dan saya kira kita diingatkan pada Nikomachean Etiksnya Aristoteles. Kita harus ingat apa itu kebaikan, kita harus ingat sikap keberanian, kita harus berani juga. Dalam bahasa Inggris disebut courageous, courage. Jadi ada istilah itu, fortune favors the bold. Itu diucapkan oleh Alexander the Great berkali-kali, bahwa keberanian itu membawa keberuntungan, atau keberuntungan itu selalu memihak kepada orang yang berani. Dan itu saya kira muncul di puisi-puisi seperti Iliad dan lain-lainnya. Kita sebagai dosen ditakdirkan menjadi ilmuwan, maka terimalah, maka utamakan ilmu, utamakan riset, utamakan inovasi. Kita harus ingat bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia itu cukup ketinggalan jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan kita baru mengejar baru sebatas indeks dan statistik. Dan ini bukan ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya jauh lebih dari indeks dan statistik. Semuanya mengejar ke sana, semuanya mengejar webometrik, ya. Ini baru sekedar tampilan luar, pakai minyak wangi, pakai sisir supaya rapi rambutnya, tetapi di dalamnya masih jauh. Ilmu pengetahuan itu adalah moral, adalah karakter, adalah riset, adalah inovasi, sumbangannya bagi manusia, sumbangannya bagi bangsa, paling tidak sumbangannya pada UIN Sunan Kalijaga. Tidak ada loyalitas selain itu. Dan itu sudah diingatkan 2500 tahun yang lalu oleh Aristoteles, Nikomachean Ethics. Guru besar bukanlah puncak dari pencapaian, tapi itu hanya baru mulai. Maka saatnya setelah menjadi guru besar, mari kita riset yang lebih baik lagi. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti mengerjakan profesi kita sebagai ilmuwan.
ya, dan jangan beralih profesi lain. Sangat penting itu. Banggalah menjadi ilmuwan, banggalah jadi dosen. Jangan lirik sana sini, itu ya. Kita harus tetap komit. Fanatiklah pada ilmu. Fanatik pada yang lain-lain sudah banyak di Indonesia. Tapi fanatisme pada ilmu sangat sedikit sekali. Ya ada beberapa gitu, tapi enggak signifikan. Nah, saya harap Prof. Ibnu Burdah salah satu orang yang fanatik pada ilmu. Maka saya doakan agar menambah fanatismenya pada ilmu. Ya, fanatisme pada yang lain-lain sudah banyak, sudah kita saksikan. Seperti cerita beliau, sektarianisme di Timur Tengah menghancurkan segalanya. Primordialisme di Timur Tengah menghancurkan kawasan itu. Jangan kita tiru. Ya, mari kita perkuat ilmu pengetahuan. Fanatiklah pada ilmu. Ini semua untuk bangsa. Saya teringat salah satu filosof namanya Seneca. Dia mengirim surat pada Lucius, yaitu di era Romawi, dan dia mengutip Plato. Dalam hal ini Plato menyebut beberapa hal penting di dunia, yaitu form atau bentuk, kausa atau sebab, kemudian materi itu sendiri, kemudian pencipta, sang kreator, dan yang paling penting menurut Plato adalah ide. Ya, jadi kalau kita mengamati sesuatu, itu tidak lepas dari itu. Kira-kira sebab di Timur Tengah itu apa misalnya? Bentuknya bagaimana? Materinya seperti apa? Dan siapa yang menciptakan itu? Tapi lebih daripada itu menurut Plato adalah gagasan atau ide. Disinilah peran kita. Kita menyebarkan ide. Ide keragaman, ide proteksi minoritas, komitmen kita pada kebinekaan. Dan saya kira sebagai ilmuwan, kita jangan minder sebagai ilmuwan, dan jangan takut kalau tidak laku dan tidak punya pengaruh ya. Memang ilmuwan itu jalannya sunyi seperti beliau Prof. Ibnu Burdah. Ya, tidak menjadi tokoh tidak apa-apa, tidak dihormati ya saya kira tidak apa-apalah, yang penting ikhlas itu. Memang ilmuwan itu ikhlas, tanpa pengikut, tanpa gaung, tanpa banyak fasilitas, dan hidupnya hanya untuk ilmu pengetahuan, seperti para imam kita dulu, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Ilmu kita di masyarakat terus terang masih sangat kecil porsinya. Mari kita tambah ya, mari ilmu itu kita tambah. Dan yang penting sekali lagi saya berulang-ulang, banggalah menjadi ilmuwan. Jangan berpindah profesi lain, karena sangat mahal sekali, apalagi kalau kuliahnya di luar negeri. Berapa beasiswa yang sudah dihabiskan untuk PhD? Walaupun dalam negeri juga mahal, mulai dari S1, S2, S3, postdoc, belum profesorisasi, itu mahal sekali biayanya. Dan mari kita konsisten lanjutkan itu. Jangan tinggalkan gelanggang ilmu demi profesi lain yang lebih populer mungkin, lebih menjanjikan ekonomi, lebih gagah. Ya, ilmuwan memang tidak gagah. Ya, marilah kita percaya pada proses ilmu pengetahuan. Jangan hanya percaya pada HP, jangan hanya percaya pada Zoom, jangan hanya percaya pada motor, mobil. Itu semua adalah hasil riset ilmu pengetahuan, hasil teknologi. Untuk apa kita memakai semua teknologi jika kita tidak percaya, tidak mengimani pada berpikir ilmiah, berpikir kritis, terus-menerus mencari tanpa henti, tetapi kita lebih memilih kepada sesuatu yang sifatnya pragmatis. Saya kira itu, mari kita mengingat-ingat perjalanan ilmu pengetahuan, sekaligus mengingat-ingat Prof. Ibnu Burdah. Saya sudah ngobrol juga dengan salah satu teman kita dari adab yang tadi disebut oleh Prof. Ibnu Burdah, yaitu Pak Jarod. Beliau insya Allah akan mensupport kita pembangunan kampus Pajangan jika sudah lunas. Beliau akan kontak IDB, Qatar Foundation, dan lain-lain. Dan saya kira Prof. Ibnu Burdah mempunyai potensi yang luar biasa untuk mendukung relasi kita dengan Timur Tengah, supaya kita mendapatkan rezeki yang lebih dan silaturahim yang lebih juga dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah. Ya,
Mari kita doakan semoga kampus 2 Pajangan segera lunas selunas-lunasnya. Mari kita doakan semoga orang yang berjuang untuk kampus 2 Pajangan loyal hanya pada UIN, tidak pada yang lainnya. Semoga diberi rezeki yang murah, karir yang lancar jika melunasi kampus Pajangan 2 UIN Sunan Kalijaga. Saya kira mereka adalah orang yang ikhlas, orang yang tulus menjadi pedoman kita semua. Mohon maaf jika ada salah, sekali lagi selamat, dan kita menunggu pengukuhan Bu Alimatul Kiptiah dan Profesor Munib, dan nanti Warek 1 bekerjasama dengan Warek 2 dan LP2M akan menggenjot program profesorisasi, dan siang ini akan kita rapatkan, ya. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.